Bang Anum seperti apa melihat situasi nih politik saat ini pasca Pilpres? Artinya banyak pro dan kontra. Ada yang menduga dugaan kecurangan dan ada juga yang sudah deklarasi kemenangan. Terus muncul juga wacana untuk hak angket di parlemen di DPR. Abang sendiri sebagai praktisi hukum mengamatinya seperti apa mungkin? Ya, saya sebagai orang yang belajar hukum ya, bahwa hukum kita landasannya kan konstitusional. Konstitusi negara kita ini kan sudah dicederai oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, ya, sudah dicederai oleh orang-orang yang berpolitik. Hukum kita ini nggak murni lagi. Seharusnya orang-orang yang berpolitik itu lebih harus mengajarkan politik yang bermoral, yang mengedepankan hukum itu sebagai panglima itu. Ini enggak. Ini kita semua tahu kok hukum kita dipolitisir. Maka panglimanya di mana? Kita bicara bahwa Indonesia adalah negara hukum, tapi dia nggak punya kekuasaan sebagai panglima untuk mengatur, menata, menindak dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena moralitas kita sebagai bangsa sudah di bawah standar. Jadi wajar kalau saya bilang tadi, ada pilkada teriak kecurangan, ada kekalahan, ya mesti ada tadi mengatakan ada yang melakukan kecurangan. Ya karena hampir semua elemen itu pernah melakukan praktek itu gitu. Ya wajar. Bicara katakanlah saat ini adalah pemilu yang paling curang kata orang. Ya berarti pemilu hari ini lebih parah daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Orang yang bermoral tidak boleh kata ada curang. Malu untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Tapi kita bangga itu. Siapa yang nggak bangga bilang ini pemilu yang paling bejat. Saya kalau mau jadi anggota DPR harus menyiapkan uang sekian. Wih, apa nggak malu kita sama negeri ini? Nggak malu kita sama anak cucu kita ini? Loh, jadi kita ini nggak ada sisa-sisa lagi moralitas kita, etik kita nggak punya dalam berpolitik. Jadi kita tidak seutuhnya menyerahkan penilaian politik kita kepada rakyat. Justru bagaimana cara kita merubah image rakyat yang tadinya benci jadi senang. Masa gitu moral politik? Bang, tadi kan abang sendiri bicara pemilu kan bicara DPRD caleg, kenapa kok banyak dan hari ini cuma hanya dikatakan curang presiden, padahal kan berbarengan dengan pemilu yang DPRD, DPRI, kenapa kok cuma capres doang? Abang melihatnya gimana? Ya itu dah saya bilang, orang berpolitik itu dia akan melakukan pengalihan isu itu. Padahal yang paling bejat tadi itu saya bilang, pemilihan legislatif itu siapa sih yang nggak kenal loh? Siapa yang nggak mengalami? Setiap rumah dikirim sesuatu. Masa kita mau pungkiri itu? Apa perlu bukti? Siapa yang nggak tahu? Ya, bahwa orang kalau mau jadi pemimpin di negeri ini harus mengeluarkan uang yang banyak. Siapa yang nggak tahu? Rumput yang bergoyang aja tahu, nggak usah hakim konstitusi.
Cuma pertanyaan kesadaran kita untuk mengatakan bahwa ini loh kecurangannya, ini loh cederanya kita yang berpolitik di negeri ini. Oke, abang kan bicara kecurangan, abang melihat dari sisi hukum, ya kan akan ada prosedur yang harus dijalani. Dan kalau kata kecurangan itu, tanda kutip kan ada Bawaslu, ya kan, sama MK. Itu kan yang prosedur yang harus dijalankan oleh kata kecurangan oleh paslon yang merasa dicurangkan. Itu prosedur yang benar nggak sih, Pak? Dan Secara normatif, secara undang-undang, memang kan ada hukum acaranya seperti itu, bahwa ketika ada sengketa, ketika ada dugaan kecurangan yang tadi mengarah ke masif, contoh begitu, ya memang gelanggangnya ada di Mahkamah Konstitusi. Itu bicara tentang bagaimana menguji apakah pelaksana pemilu, KPU sebagai pelaksana, pengawas juga, badan pengawas, apakah sudah bekerja dengan baik atau paslon-paslon sudah mengikuti instrumen sesuai dengan undang-undang pemilu atau tidak. Itu cara mengujinya di sana itu. Maksud saya, apa yang mau diuji kalau sudah terang toh? Semua kita tahu kok. Rakyat kita, anak-anak SD, anak-anak SMP juga tahu kok. Kamu orang lihat di TikTok, banyak anak-anak kecil juga menyinggung ini tuh. Nah ini yang saya maksud tadi itu. Moral itu harus lebih tinggi daripada persoalan hukum. Ini kan bicara kita, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di negara luar yang katanya kapitalis liberal kayak Korea Selatan, ketika pesawat terbang jatuh malam ini, besok pagi dia bilang apa Menteri Perhubungannya? Saya mengundurkan diri karena telah membuat rakyat resah, keluarga daripada korban pun resah dan kecewa. Itu saja mereka punya moral yang benar. Di Indonesia masih pakai rompi warna oranye aja nggak mau mundur. Ini kan krisis moral kita, Mas, bukan krisis hukum. Ya, maka saya bilang tadi, ketika moral itu mengalami di tingkat krisis yang paling tinggi, maka hukum itu jangan kita percaya. Hukum itu tidak akan benar, tidak akan tegak. Karena moral itu adalah satu bentuk yang mengawasi hukum sebenarnya. Jadi bukan hukum yang mengawasi moral. Hukum kan produk yang dibuat oleh manusia-manusia menganggap dirinya bermoral. Makanya dianggap di DPR itu dewan. Jadi kalau dia yang bikin hukum itu kan dianggap orang-orang yang ahli, orang-orang yang bermoral. Masa hukum bisa berjalan sendiri tanpa ditegakkan oleh orang-orang yang bermoral, tanpa diawasi oleh orang-orang yang bermoral? Kan logikanya sederhana itu. Marilah kita perbaiki moralitas kita berbangsa dan bernegara. Bahkan moralitas berpolitik. Ya, jangan pikir kita berpolitik seenaknya aja. Sikut kiri, sikut kanan, kasih bantuan, bansos di tengah-tengah orang lagi kampanye, contoh begitu. Atau di tengah-tengah orang lagi mau pemungutan suara. Boleh, tetapi moralitasnya nggak boleh. Siapa yang larang? Moralnya nggak boleh. Karena akan mempengaruhi orang yang tadi suka jadi tidak suka, orang yang tadi jadi tidak suka menjadi suka. Oke, Bang, TSM terstruktur, sistematis dan masif itu seperti apa membuktikan di Mahkamah Konstitusi sendiri, Bang? Ya kita kalau bicara itu kan harus pembuktian secara berantai. Jadi perencanaannya harus ada.
pelaksanaannya seperti apa, terorganisirnya seperti apa, dan hasilnya mempengaruhinya seperti apa. Kan sulit mau buktikan itu, kawan. Siapapun sulit yang bisa buktikan itu. Yang gak sulit dibuktikan satu, orang dengan moralnya baik. Ya, kita harus malu bahwa kalau sudah ada kalimat ini pemilu yang paling parah, pemilu yang dianggap curang, masyarakat juga udah berteriak soal kecurangan-kecurangan, harusnya di situ kita malu bahwa hasil dari pemilu ini berarti tidak ada yang boleh katakan jernih atau bersih. Berarti apa yang kita dapat hari ini adalah produk-produk yang cacat tuh. Nah, kalau sudah cacat, namanya cacat hukum. Lah bagaimana cara kita membuktikan di sana itu? Nah, apa pembuktian itu adalah bagian daripada rohnya rakyat, pembuktian itu. Itu orang-orang berkepentingan semua. Siapa yang bisa buktikan? Di fraksi DPR bicara angket. Bicara angket, itu orang berpolitik semua. Memang bisa wakilin rakyatnya situ. Mahkamah Konstitusi juga orang yang disuruh, orang yang dipilih. Yang memilih juga orang-orang politik. Hakim Konstitusi kan ada 9. 3 dari dunia kehakiman, 3 dari DPR, 3 dari istana. Lah orang-orang politik semua yang bisa mewakili rakyat di situ. Bang, artinya apa tadi berat untuk membuktikan dugaan kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya muncullah wacana hak angket di DPR. Itu seperti apa kalau melihat wacana itu, Bang? Apakah bisa berhasil semulus yang diharapkan atau banyak menemui rintangan untuk? Kalau saya lihat wacana itu kan sebenarnya untuk menunjukkan ekspresi di mana rakyat menggugat. Kan saya bilang tadi, DPR itu ketika mengambil hak angketnya adalah karena diduga pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahannya adalah mencederai undang-undang. Baru DPR melakukan hak angket. Pertanyaan saya, KPU bukan pemerintah loh. Bisa nggak? Gimana caranya? Lah itu juga sudah melanggar undang-undang gitu loh. Ya. Jadi apa yang dikejar di situ? Kita lihat juga sisi politik. Tujuan mereka yang mendorong bahwa akan dilakukan hak angket ini adalah untuk menunjukkan bagaimana rakyat itu menggugat gitu. Bagaimana rakyat itu melihat ada potensi kecurangan-kecurangan, sehingga DPR diminta pertanggungjawaban untuk mengatakan bahwa pemilu ini curang. Nah, makanya hak angket kalau dilihat secara secara prosedur hukum, secara instrumen hukum, ya nggak tepat toh.